Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah datang ke Bandung, Provinsi Jawa Barat dalam keadaan sehat walafiat. Selamat ya Pak ya. Yang selamat juga Pak Irfan, Katim Bidang BP, Pak Bambang dari Soekarno-Hatta dan Pak Katim Pentar, Pak Adi dari Soekarno-Hatta. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita tentunya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kaitan dengan profil ya, Samsat Soekarno-Hatta ini memiliki 658.000 potensi kendaraan bermotornya. Hatta di 25% yang tidak taatnya, 75% yang taatnya. Jadi kalau wilayah Bandung, insya Allah banyak yang taatnya daripada yang tidak taatnya. Dan tentunya nanti akan disampaikan juga oleh Pak Irfan, secara teknis disampaikan apa saja sih, atau misalnya kita saat ini baru mencapai dari target Soekarno-Hatta ini sebesar 283 miliar, Bapak dan Ibu, 283 miliar. Kami sudah 87% ya kali. Ya Pak Irfan, kita hampir 87, sekian persen. Kemarin di rate 86,8%, sekarang sudah hari ini mungkin bisa bertambah di 87,5%. Nah tentunya kiat-kiat, walaupun memang saat ini Bapak Ibu Kepala UPTD ya, kita memang berdarah-darah ya Ibu ya, izin ya Bapak ya, kita sama ya Bapak ya, aduh luar biasa. Faktor-faktornya banyak yang mempengaruhi ya, tentunya kaitan dengan faktor ekonomi, kaitan inflasi, kaitan dengan apalagi sekarang bencana mungkin ya, kaitan istilahnya kalau di kami nyebutnya negara ini sedang tidak baik-baik saja. Sudah ada namanya nih, seperti tesnya untuk input ya, nomor polisi tinggal dimasukkan saja. Jadi kalau misalnya pas melihat di jalan ada kendaraan, oh itu menunggak misalnya Pak, nanti ada di sini menunggak. Kalau bisa menunggak, kita foto langsung setelah itu kita masukkan ke aplikasi OCR ini. Jadi langsung masuk ke sini, Bapak dan Ibu izin. Nah ini yang terbaru, yang news. Jadi Bapak dan Ibu ke sini datang kayaknya waktunya yang pas deh Pak. Karena waktunya yang pas kenapa? Kemarin kami menerima tamu juga dari Bengkulu. Jadi Bapak yang kedua ini, Bapak Ibu yang kedua, kami menerangkan juga kaitan dengan Panah Pasopati ini. Terinspirasi dari panah Pasopati milik Arjuna, simbol ketepatan, kekuatan, dan fokus. Bapenda Jabar mengembangkan aplikasi digital Panah Pasopati untuk menelusuri kendaraan bermotor yang menunggak pajak secara mandiri, cepat, akurat, dan ramah. Dengan sistem ini, ASN dapat memantau, mengonfirmasi, dan menindaklanjuti tunggakan pajak secara cepat dan akurat, mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi pendapatan daerah. Belum terlalu optimal ya Bapak dan Ibu, karena Kota Bandung juga sedang mempelajari dan kode rekeningnya dan komponennya juga masih belum ada. Kami kemarin untuk option PKB baru melaksanakan operasi gabungan saja Bapak Ibu, operasi gabungan dibiayai oleh pemerintah Kota Bandung, dan juga kami melakukan sosialisasi kepada unsur Muspika dan juga kepada seluruh kepala OPD yang ada di pemerintahan Kota Bandung. Selain itu juga kita memberikan print out untuk pemberian pendistribusian kendaraan yang belum melakukan daftar ulang itu melalui PT Pos. Itu banyak 5.000 ya Pak Rik, 5.000 kendaraan bermotor. Dan sosialisasi sudah mungkin Pak Alvin untuk yang kami untuk optionnya. Jadi untuk 2026, nah kita gas gitu Bapak dan Ibu, kita 2026 karena Bandung itu ada 3, Pajajaran, Soekarno-Hatta, dan Kawaliaan. Nah kami itu dengan pemerintah Kota Bandung, karena satu Bandung, kita memberikan opsi sebesar 13 miliar Bapak dan Ibu, 13 miliar ke pemerintah Kota Bandung. Ya, siap. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Bukti Soja, Sekolah Bidang Keuangan Pendapatan. Mungkin kemarin kebetulan Bu Nelly berhubungan atau komunikasi dengan saya juga, karena beliau juga Kabid Pendapatan gitu ya Pak. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah hadir di sini.
sesuai dengan amanahnya Bu Nelly kemarin Ibu ya. Kebetulan pantesan beliau dari tadi nanyain kira-kira P3D-nya siapa yang mau hadir gitu kan Pak. Nah, memang andalan kami P3D yang paling dekat dengan pusat ya Bu Ida. Bu Ida ya, Bu Ida. Bu Ida tuh Bu Ida. Udah ada yang kenal varian. Oh iya, udah biasa ya Bu ya. Udah. Baik, Bapak Ibu sekalian mungkin kalau nggak salah dari KUPT semua ya Pak? Iya Pak. KUPT, Pak KUPT, Ibu KUPT semua luar biasa bisa pergi ke Jawa Barat. Di kami belum ya Bu ya, KUPT belum bisa pergi bareng-bareng ya. Mungkin nanti nunggu undangan dari itu pun kalau diizinkan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya mungkin tadi Bu Ida sudah menggambarkan, ya, udah semua ya Bu, strategi ya, sudah. Berarti saya tinggal melanjutkan aja diskusi gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang perlu dipertanyakan terkait dengan sesuatu yang sifatnya kebijakan, maka silahkan ditanyakan aja. Ya, nanti bahan yang ini silahkan diambil aja. Udah dipaparkan belum Bu? Itu tadinya sama Pak Irfan, tadi saya prolog dulu. Saya belum musibah Pak ya. Oh iya. Izin Pak, biasanya kebiasaan kami mulai ini Pak, sebelum mulai acara terpancing dulu. Silakan Pak. Dapat aspirasi, naik bus, jalan-jalan ke Padalarang, Ya. ada sebentar di Cimahi. Kami datang dari Seberang, jauh dari provinsi Kepri. Dari Cimahi kereta berputar, hendak menuju ke Pasir Kaliki, masuk kami ke Banda Jabar, hendak melaksanakan studi komparasi. Pak Ketua Bidang, Pak Sebastian, terima kasih Pak. Masih bisa menerima kami di sini. Mati yang ada, ini juga status Pak Irfan, ada Pak Bambang dan Pak Ari. Kami hadir di sini Pak, lengkap dengan Bapak dengan bercanda dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan bertemu dengan rekan Bapak yang baik ya. Sampaikan terima kasih. Selawat kita kepada Rasulullah SAW. Pertama-tama Pak, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas aspirasi saya atas Bapak Bapenda, bagaimana dengan kami dari keluarga Bapak dapat karena kita lihat kan itu role model kan. Dan kami tentunya ingin mengatasi ini di Jabar ini bisa dilaksanakan. Kata sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak atas sambutan dan jawaban yang luar biasa ini. Semoga pertemuan hari ini memanfaatkan mendapatkan kerja, mendapatkan rezeki dan harapan kami tentunya Bapenda Jabar tetap menjadi yang terbaik. Jadi kami mulai dengan patung yaitu dengan patung. Sungguh indah kain sari, cocok mereka menjadi baik. Studi koperasi kita bulan hari ini semoga bisa kami terapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati izin Pak Alfi sebagai ketua rombongan, hormati Pak Mufti Sebastian, Tapi salam kenal Pak. Bu Indah Muda, saya Patrick Pak. Patrick Bapak. Kepala PT Batam Center yang kebetulan bersama dengan kawan-kawan juga hadir di sini. Jadi sebenarnya saya juga cukup surprise dengan Bu Ida yang bisa 75% tingkat kepatuhan
wajib pajak ya, itu cukup besar. Sedangkan kami di Provinsi Kepri masih 55%, Bu, itu udah hebat banget. Mungkin untuk beberapa daerah masih di bawah itu, karena memang kendala dan kondisi tantangannya berbeda. Kami di kepulauan ini keluar masuk barang kendaraan itu lebih mudah, apalagi dengan banyaknya pelabuhan itu yang bikin kita jadi lebih sulit untuk meningkatkan tingkat kepatuhan. Tapi bagaimanapun juga di best practice-nya, kami di Kepri ada namanya Sipamor, Bu. Jadi Sipamor, sistem informasi pada kendaraan bermotor. Jadi sudah kami terapkan, jadi kami juga punya hunting di sana. Jadi ketika ada kendaraan mobil itu kami langsung cetak namanya, itu punya nama produk ini SPKB. Kalau di Jawa Barat dia kan panah pasok hati ya, kalau kami Sipamor Mobile produknya SPKB. Nah itu kami juga melakukan hunting perumahan-perumahan, dan memang komposisi APBD karena pendapatan kami memang paling banyak ditopang dari kendaraan bermotor roda 2, Pak. Dan itu yang memang agak sulit juga kami, karena kebanyakan kendaraan itu sudah lari ke pulau, lari ke apa namanya. Kalau kita belanja kemana ya? Jadi Batam Center ya di situ ya. Kalau dulu Kan sih Yongki. Yongki Nagoya ya. Ya kalau ke sana pasti kita ke sana ya, Pak. Memberikan devisa ya untuk Di selatan itu Siap, tapi saya itu di Bandung, Pak. siap. Oh, di Di mana? kita tentunya apa yang disampaikan Pak Petri tadi, kalau di Batam itu sekitar 50% ya Pak ya, 50% tingkat ketaatannya. Di kami juga tentunya izin Pak Kabid yang dia dari 34 ke 3D, ada juga yang baru tingkat ketaatannya 50%. Jadi kami ini karena mungkin apakah di tingkat kearifan lokalnya yang berbeda, atau kita juga memiliki inovasi-inovasi untuk bagaimana caranya meningkatkan masyarakat tentang ketaatan untuk membayar PKB. Ya. Salah satunya Pak Hendrik bisa disampaikan tadi, yang pertama yaitu tentunya panah pasopati ini. Nah, panah pasopati itu mungkin berbeda dengan Sipamor Mobile yang disampaikan Pak Hendrik tadi. Kalau di kami inovasi dari Bapenda Jawa Barat, Pak Kabid, ini tentunya ada namanya Sapa Warga. Jadi Sapa Warga itu nanti masuk ke aplikasi Sambara, Samsat Mobile Jawa Barat. Nah itu apa yang disampaikan tadi Pak Petri, kita sudah terintegrasi dengan BKD Provinsi Jawa Barat dan tentunya Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan juga Disduk Capil ya Pak ya. Nah manakala kalau misalnya, dan kita ada juga Joni Sapamor namanya. Kalau misalnya kalau di Sapa Warga itu Pak, kita bisa selain info pajak kendaraan bermotor, juga info-info tentang misalnya lowongan pekerjaan, atau misalnya kaitan dengan apakah ada yang mau mengunjungi Museum Al-Jabar. Nah itu ada di aplikasi Sapa Warga namanya. Nanti bisa tinggal di-download aplikasi Sapa Warga. Nah itu manakala masyarakat akan membayar pajak kendaraan bermotor, mungkin sama dengan Bapak sambil tiduran ya Pak ya, sambil berlibur bisa bayar pajak kendaraan bermotor ya Pak ya. Namanya Sipamor, di kami Sapa Warga. Nah nanti masyarakat manakala sudah mendownload aplikasi Sapa Warga, kalau misalnya sudah mendownload aplikasi Sapa Warga, nanti Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya ini namanya ini Sapa Warga ya Bapak dan Ibu. Nah ini Sapa Warga bisa di kami ada di mobile. Nah Sambara, masuk ke Sambara Pak itu. Nah ini bisa nanti cek pajak kendaraan bermotor. Ini masuk, download dulu aplikasi Sapa Warga yang terintegrasi dengan BKD Provinsi Jawa Barat, Disduk Capil dan Diskominfo Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini nanti Bapak bisa cek pajak kendaraan bermotor, mungkin sama ya Pak ya. Ini juga cek pajak kendaraan orang lain bisa. Dan ini nanti Bapak bisa tinggal klik langsung memasukkan email masyarakat atau wajib pajak yang akan membayar pajak kendaraan bermotornya. Nanti masuk, setelah masuk tinggal masukkan misalnya D1550 AE misalnya. Langsung masuk ke sana, langsung nanti terlihat bahwa itu kendaraannya warnanya apa, jenisnya apa, pajaknya berapa, dendanya berapa, nanti akan terlihat di aplikasi Sambara ini. Nah setelah itu bayarnya pakai cashless Pak, langsung ini akan memakai m-banking Pak bayarnya.
Jadi bisa melalui QRIS, bisa melalui virtual account, dan juga tentunya bisa melalui channeling yang lainnya, misalnya bank-bank BCA, Mandiri, BNI, dan lain sebagainya. Nah, apa yang disampaikan Bapak tadi disampaikan kaitan dengan Bu, bagaimana nanti akan contohnya nanti akan disampaikan menjadi bagaimana kalau misalnya sudah membayar, apa buktinya? Buktinya nanti akan ada namanya ETPPKB. Karena apa? Karena itu sudah ada barcode dari tim pembina samsat pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada Mitra Kepolisian, Desa Raja, dan juga ada Bapenda Provinsi Jawa Barat. Itu sudah merupakan alat yang sah manakala di jalan wajib pajak itu tinggal ditunjukkan saja di emailnya ada TPPKB, kami sudah membayar pajak negara dan motornya. Siap. Ya. Pendaftarannya bagaimana? Untuk pendaftaran tinggal langsung bisa, tidak melalui pendaftaran ke Mitra Kepolisian. Ya, jadi langsung download aplikasi Sapa Warga, langsung nanti akan muncul Sambara tinggal klik Sambara, nanti masuk info PKB, langsung ketik aja Pak D, misalnya 1550 AE, langsung muncul nanti klik, karena itu kan sudah terintegrasi juga dengan dari kepolisian. Nah, khusus kita kan apalagi kami itu dengan Polda ya Pak ya, berbeda dengan P3D lainnya, karena P3D lainnya Polres ya, Pak izin. Jadi kalau kami dengan Polda, nah ini memang pakai ini aja Pak, masukkan ya. Sambara, pakai masukkan ini saja dengan mereka mungkin kan bagaimana working memakai mereka kan sementara itu kan nggak ada Siap. panas tadi Panas dan Sapa Warga. Samsat Kepri ya Samsat Kepri ya. Itu juga dulu sama. Sama nah kita kan intinya berkait di sini kan mungkin banyak mahasiswa tentu mereka kan tidak bisa balik nama sebenarnya mereka kan gitu jadi kan untuk bayar mereka itu mereka kan kalau kita bertanya di lokusnya kita ini dipermudah gitu juga kayaknya gitu ya tapi kan kenyataannya nanti mereka mau bayar ketika yang punya pemilik kan nggak ada kan gitu itu yang jadi sementara itu kan kita ini kan bagaimana uang itu masuk kan gitu Ya, betul. Yang penting uang masuk. jadi sebenarnya kalau dengan sistem apa itu tidak karena seperti kadang-kadang bahasa mereka itu apalagi kami ini kan di pulau-pulau nih trouble sedikit masalahnya ini aspeknya itu lama responnya itu bisa berminggu Pak. Sementara kan orang Misalnya, bayar pajak aja itu untuk sinyal. Kita mengawali untuk apa ya istilahnya menggali data dulu ke dinas Disnaker. Nah, di Disnaker itu kan ada data untuk setiap perusahaan yang apa ya yang beroperasi di Jawa Barat menggunakan alat angkut, alat angkatnya dan kemas. Walaupun memang tidak semuanya menjadi objek alat berat. Nah, dari data Disnaker itu kita kalau tidak salah di Jawa Barat itu ada 17.700 alat angkat dan alat angkut yang terdaftar di dalam database-nya Disnaker, dan kita tarik kemudian kita sebar ke seluruh PDW untuk dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terkait dengan data alat berat yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di samping itu kita juga minta data di TSDM karena terkait dengan alat berat yang dipergunakan di pertambangan. Setiap akhir tahun untuk menjelang di tahun berikutnya mereka harus membuat RBA yang tidak salah berbasis anggaran yang di dalamnya itu ada data alat berat perusahaan tambang tersebut mau menggunakan alat beratnya berapa unit, tipenya apa saja biasanya masuk di dalam rencana kerjanya si perusahaan yang disampaikan ke dinas ESDM. Nah, berangkat dari situ kita baru melakukan pendataan sekaligus sosialisasi ke lapangan. Memang kondisi awal pada saat waktu itu banyak penolakan ya Bu ya. Di kampus juga di Kota Bandung juga banyak penolakan. Tapi ya alhamdulillah di tahun pertama kita kemarin terrealisasi 600 juta meskipun belum banyak. Hanya di tahun 2024 tingkat 700 unit yang baru. Kemudian di tahun 2025 sekarang kita sudah 1 M lebih. Kurang lebih ada hampir 1000-an nih untuk alat berat yang sudah terpungut sampai dengan saat ini. Nah, mengenai bisnis proses untuk pendataan, pendaftaran dengan pembayaran, kita menggunakan aplikasi. Aplikasinya sistem alat berat, kalau disingkat kita si berat ya,
kan singkatan ya gitu. Nah, kalau dari sisi pendataan dan pendataan semuanya dilakukan oleh petugas langsung di lapangan menggunakan handphone aplikasinya, dokumen-dokumen, kalau ada faktur dan lain sebagainya, kalau ada dokumen kepemilikan dan sebagainya, semua di capture di sini, termasuk pendataan. Kalau teman-teman P3DW biasanya ada yang dengan polisi, ada yang enggak juga sih. Kalau kebetulan ini terkait operasi khusus, operasi khusus itu biasanya paket Pak sama operasi khusus. Operasi khusus di mana kita mau mendata kendaraan, dia pasti punya dump truck tuh, gitu ya, yang disewakan sekalian masuk. Jadi supaya satu kali berangkat bisa beberapa item yang bisa sampai airnya, bisa PKB-nya. Kalau misalnya dia bahan bakarnya disuplai dari mana, kalau dia menggunakan sendiri bisa PDBKB-nya yang ada di internet. Itu yang pertama. Tapi kalau ada kita ambil. Kemudian kalau misalnya tahunnya tidak sesuai, misalnya yang kita temukan ini tahun 2020, ternyata yang dimohonkannya 2015, jadi apa ya, yang dimiliki perusahaan. Kita tinggal interval turun aja Pak, karena kita sudah diatur sih dalam Pergub, kita nggak ngikutin Kemendagri 10%, kita masih kena cukup 5%. Kita turunkan ke bawah penyusutannya, kita perhitungkan itu. Kemudian kalau misalnya ada data dari provinsi lain, ya kita sharing-sharing Pak dari teman-teman provinsi sebelah kita. Itu kalau ada tipe ini yang sama. Kalau misalnya tidak ada, ya kita berdasarkan surat pengakuan yang tentu saja berdasarkan nilai buku perusahaan. Itu nggak masalah sebetulnya. Kan perusahaan itu ketika mentok nih, potensi ada kan sayang Pak. Daripada tidak terpungut sama sekali, terutama untuk yang sewa itu. Kita minta aja data nilai buku perusahaan, sisanya berapa si alat berat itu. Nanti masukin nilai buku. Kan pasti di dalam pelaporan keuangan standar akuntansi yang dipergunakan itu kan ada mencakup aset dan nilai asetnya berapa si perusahaan tersebut. Kita ngacu aja ke nilai bukunya gitu Pak. Nanti perusahaan bisa membuat surat keterangan berdasarkan si nilai bukunya, dan itu nanti kita tetapkan di dalam NJAP kita yang kemudian kita tuangkan dasar hukumnya ke dalam Pergub gitu Pak. Yang kita susun setiap 2 minggu sekali Pergub tersebut. Jadi itulah yang menjadi dasar kita untuk penentuan NJAP-nya. Daripada susah Pak nunggu, Pak nggak tahu dan lain sebagainya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun dia tidak bayar. Ya sudah, kalian punya data apa, ya itu kan bisa dibuktikan. Kan sakit. Itu kan menggunakan PS apa yang diakui kan. Itu kan oleh negara juga kan, itu perhitungan untuk penentuan nilai buku. Itu kita gunakan lagi dari situ sebagai dasar hukum. Toh ketika kami pun diperiksa oleh BPK, kalau kita nggak dapat, daripada kita nggak pungut, gitu kan, kita hilang. Jadi kita menggunakan nilai buku itu diakui dalam standar akuntansi. Option. Nah ini Pak, Bapak dan Ibu, untuk option di kami sudah 801 ya, 801 juta hari ini jam sekian. 9 Desember Selasa pukul 10.15 ini sudah 802 juta Bapak ini. Ini sudah masuk ke Pemkot Bandung. Jadi real time tiap hari Pak izin. Jadi enak benar pemerintah Kota Bandung kita nyari duit berdarah-darahnya. Anak-anak kami ke lapangan, panas-panasan, hujan-hujanan, Sabtu Minggu kerja. Enak benar kalau dia sudah memberikan cost sharing untuk membantu layanan ya Bapak dan Ibu. Ini 3 Bandung Pak itu. Karena disatuin ya. Jadi 3 Bandung disatuin untuk sharing ini. Keseluruhan kita totalnya sudah 3,4 miliar Pak, 5,2 miliar Pak, semua betul. Triliun maaf. Untuk keseluruhan Jabar ya ini ya. Kabupaten Kota Jabar 5,2 triliun. Kalau untuk yang Pemkot 3 Bandung Pak. Keseluruhan miliar ya. Nah, kami sudah 490 miliar Pak untuk ini pemerintah Kota Bandung. Jadi untuk cost sharing-nya kita 13 miliar Pak.
Nah ini yang 13 miliar ini dikelola untuk 3 Bandung, sehingga kita duduk bareng, kita rekon, melaksanakan rekon, dipimpin oleh Kabit Renbang, diundanglah Pemkot seluruh kabupaten kota, duduk bareng dengan P3D untuk program apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Nah nanti nangkring apa ya bahasa Indonesia, tercatatlah di DPA-nya nanti pemerintah Kota Bandung. Betul. Jadi anggaran semua dari sana, dari mulai tenda, honor dan lain sebagainya udah dari sana, Pak. Sehingga kami di sini hanya 50% itu ya untuk gaji itu ya Pak ya, outsourcing banyaknya. Gaji outsourcing hampir 2,9 miliar Pak. Kami dikasih hanya 3,5 miliar ya Pak Bambang. Jadi sangat 1,5 miliar lah Pak untuk 1 tahun. Jadi sungguh sangat kecil. Jadi kami semua dialihkan ke itu Pak, dialihkan ke kota. Betul. Pos ya. Betul. Ya. Untuk bagaimana teknis penstatusan kendaraan jika ingin melakukan perbandingan dengan pos, terus berapa persen wajib pajak membayar setelah kita menyebarkan melalui kantor pos? Terima kasih ya Bu ya untuk kaitan dengan yang KTMDU dan KBMDU. Itu kami tentunya bekerja sama dengan pos dimulai dengan membuat MOU dulu. Jadi kita berkontrak dulu, membuat kontrak dengan PT Pos, kami mengundang, atau kami sebelumnya Pak Bambang, Pak Ari koordinasi ke PT Pos, nanti kita undang ke P3D untuk membuat surat perjanjian kerjasama. Ada berapa di DPA-nya? Kemarin kami ada 4.700 ya Pak, 4.700 yang kita sebar. Nah itu kemarin satunya itu berapa Pak Bambang? 6.000 kontraknya 5.700. Nah, tapi itu 5.700 kita yang print. Kita yang ngeprint sebanyak 4.700. Nanti yang melipat tuh pos. Yang melipat pos, Bu, izin. Jadi PT Pos tinggal mengantarkan sesuai dengan yang di print out oleh kami. Ya, untuk realisasinya tadi berapa? Yang dari 4.700 sudah lumayan ya? Kemarin sudah recap belum? Kalau yang 4.700 itu belum ya? Nah, untuk yang 4.700 Pak, karena kemarin di November Bu baru berjalan, jadi nanti kita pakai aplikasi juga. Jadi aplikasi sehingga si PT Pos itu betul-betul mengantarkan tidak gitu. Nanti dia ada laporan di kami karena sesuai dengan MOU kami. Jadi kontraknya dengan kami seperti apa, nanti akan PT Pos menyampaikan berapa. Kan satu ASN pegawai kita Ibu kasih target 50 ya dalam satu minggu. Itu kita waktu di jalan kita lihat nih kendaraan ternyata menunggak, kita foto segala macam. Untuk mengeksekusinya lagi itu gimana? Kalau surat itu maksudnya ini memang kendaraan udah foto, terus kita bisa tahu itu nanti dibayarkan lagi ke kita gimana? Karena saya kita nyumpinan kan saya udah buat gitu ya, kita pakai sistem Supamor dari yang disampaikan tadi, tapi saya turunnya ke swalayan atau ke kantor-kantor dinas. Saya lihat kendaraan yang parkir itu ternyata ini menunggak, kita masukkan di sistem kita aplikasi. Tapi saya standby kan anggota saya untuk ngeprint surat tunggakan itu kita tempel di kendaraan. Cuman kita kan nggak tahu nih nanti kenyataannya dibayarkan ke kita lagi atau enggak, atau tetap aja menunggak seperti itu. Di sini gimana ya? Bisa dibuka itu. Kok banyak ini akhirnya dari mana? Ini akhirnya dari Samsung. Telepon lah ke Pak Katim saya, Bu saya ini digiring oleh sekuler. Ya Allah ya Rabbi, kemana ini kok ini ke ruang manajemen dan udah sampaikan saja. Kalau misalnya ada dari manajemen telepon Pak Katim atau langsung telepon saya, nanti sampaikan saja itu surat dari Pak Gubernur atau misalnya dari surat pemberitahuannya. Ya Bu, ini akhirnya disampaikan lah oleh Bu Kopi ya kemarin Pak Bu Kopi, akhirnya disampaikan bahwa kami membuatlah surat seperti ini Pak izin. Tadinya kita iseng-iseng aja gitu ngetek gitu, ternyata dia karena kalau dia kan customer untuk dia supaya datang lagi kan, kalau ditempelin itu takutnya kan mereka itu kan iya betul, jadi pada nggak kenal lagi betul seperti itu.
Nah ini Bapak Ibu dari Pak Gubernur Jawa Barat ada pengumumannya tentang penelusuran tunggakan pajak kendaraan bermotor yang Panah Pasopati ini. Next, jadi kita ke perusahaan-perusahaan dimanapun yang kendaraan bermotornya banyak, kita tenang. Next. Nah ini dari Pak Gubernur, Pak Dedi, udah yang ini pemberitahuannya Bapak Ibu yang tadi digantung ya. Nah ini bisa nanti masyarakat bisa 3D inisiatif membuat seperti ini juga gitu. Jadi kita yang ini stikernya Bapak dan Ibu izin. Jadi pada tanggal berapa kita ke lokasi baru kita ditempelkan. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya bisa ke call center Samsat Soekarno-Hatta maupun ke SIMC, Sistem Informasi Center Bapenda Jabar. Itu mungkin Bapak dan Ibu barangkali ada yang ditanya. Mana Bapak? Siap. Ya. Nah, pertama saya mau tanya apakah nanti di sini insentif PKB BPNKB yang untuk ekuivalen dari Mendagri masih diberikan apa enggak, Bu? Untuk Untuk tahun depan. Untuk tahun depan Iya. ya. Nah, ini karena ini juga lagi menyusun SK-nya juga, SK-nya untuk menyampaikan daerah mana nanti sih yang sudah dan yang belum. Karena di daerah Sumatera kan Sumut tuh udah nggak berikan, ada bervariasi dengan Jawa Barat seperti apa mau kita berikan komparasinya. Kemudian untuk PWBKB kendaraan Hankam, yang untuk Hankam ini masih diberikan atau tidak? Seperti itu. Kemudian bagaimana sih metode dalam penyusunan nilai jual motor? Penyusunannya apa? Penggunaan HPU atau seperti apa? Atau turun 2% semuanya? Ya kita juga pengen tahu juga. Kemudian yang ketiga ini yang keempat Bu ya, terkait dengan tadi itu ada informasi yang cicilan pajak. T Samsat. Itu Bu ya, yang T dengan Samsat Jawa. ada. Nah, kami ingin tahu juga Samsat ya. gimana polanya dan metodenya seperti apa. Baik ya. Itu dulu. Ya. Kepada ASN seluruh Bapenda dan seluruh ASN OPD Provinsi Jawa Barat. Nah itu T Samsat itu dibuat oleh Bank Persepsi, Bank Jabar. Di kami namanya Bank Jabar. Nah di sana masyarakat itu masyarakat kami, maksudnya ASN sebelum ke masyarakat itu mendownload dulu Digi, BJB Digi, Bapak dan Ibu. Nanti di BJB Digi itu nanti ada tabungan T Samsat. Nah tabungan T Samsat itu nanti tinggal daftar di BJB Digi ini akan terpotong Bapak Ibu, akan di hold misalnya pajak kendaraan bermotornya setahun 2 juta misalnya. Nah nanti tiap bulannya itu tidak dipotong misalnya 200.000 misalnya 200.000 selama 10 bulan tidak, tetapi ada uang kita yang ada di dalam rekening itu nanti pada saat jatuh tempo akan dipotong otomatis dan langsung dibayarkan untuk bayar pajak kendaraan motor. Jadi bayar pajak tidak lupa. Seperti itu. Sosialisasikan baik di medsos, baik secara face to face maupun kita berbagai perusahaan juga sudah menggandeng untuk membayar pajak perusahaan melalui BJBD atau T Samsat seperti itu. Kalau untuk yang pertanyaan ketiga Pak, apa tadi? Kalau yang pertama mah kaitan ekuivalen ya. Kalau ekuivalen dengan apakah masih digunakan yang PKB ya PBNKB. Kalau menurut informasi ya Pak, memang informasinya belum utuh dari PP ya untuk ekuivalen ini. Nah untuk ekuivalen ini yang masih di PKB masih dipakai Pak, masih dipakai betul. Iya betul Pak, masih dipakai dan kita juga belum ke yang lainnya. Dan mudah-mudahan untuk yang tadi BPKB apa Pak? BPKB ya, bakar untuk yang untuk Hankam ya. Untuk Hankam sih di Pemdanya ada ya Pak ya. Tapi selama ini kita belum jalan Pak. Oh gitu. Iya betul untuk yang Hankam itu ya Pak. Karena memang kita menembus kesananya juga sulit Pak seperti itu ya. Padahal kan di undang-undangnya ada, di Pemdanya juga ada Pak seperti itu. Satu lagi apa ya Pak izin? Ini penyusunan nilai jual. Oh ya NJKB ya. Kalau NJKB berdasarkan HPU Pak. Pola surveinya biasanya kita pembanding dengan DKI. Iya betul. Kadang-kadang kan gini masyarakat juga, misalnya ini Mercy, kenapa beda? DKI mah murah,
Jawa Barat mah mahal gitu ya Pak ya. Biasanya itu pembandingnya DKI, nanti kita menyesuaikan Pak, izin. Nanti biasanya ada surat apa sih kalau Pak kabarnya, SK biasanya ada surat keputusan dari Pak Kabar seperti itu. Kami di lapangan akhirnya menyesuaikan karena banyak yang meminta keringanan Pak ya, karena masa di DKI murah, udah saya meninggalkan DKI dari Jabar, nah gitu Pak, izin. Nanti bersurat kami ke bidang PP, dari bidang PP nanti akan mengeluarkan SK seperti itu kan ya. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi saya juga ngikutin, menarik sekali dari tadi Ya. dari pasar hampir 2 jam. Hampir 2 jam ya Pak ya. Ini Bu, ada sedikit pertanyaan dari Baik. bidang retribusi. Ya. Di Jabar sendiri bagaimana Bu tentang peran Bapenda terhadap OPD Pemuduk Bu? Apakah kita sebagai koordinator itu pergi membinanya secara maksimal full gitu Bu? Atau hanya sekedar mencatat dari laporan dari OPD Pemuduk? Ya, baik ya. Terima kasih Pak Setiawan. Yang kami tahu ya, untuk retribusi ini karena Bapenda sebagai koordinator pendapatan, tentunya untuk retribusi dengan OPD lain itu biasanya tidak hanya menerima untuk setoran saja, misalnya kan karena Bank Jabar juga kan itu ada targetnya juga ya Pak, di kami seperti BUMD dan lain sebagainya, jasa kita itu BIJB ya Pak ya. Nah itu kan masuk ke target kami juga. Nah itu biasanya dikumpulkan oleh bidang PP, dikumpulkan oleh bidang PP dengan mengundang izin seluruh OPD yang terkait dengan pendapatan. Misalnya kaitan dengan BUMD ya Pak ya. Nah itu BUMD diundang, atau kaitan dengan pemanfaatan hutan, di kami ada hutan raya Juanda, itu berarti dengan dinas kehutanan. Nah yang OPD yang terkait dengan pendapatan kaitan dengan retribusi itu, atau rumah sakit ya Pak ya, izin. Belum ya, dia rumah sakit kan sekarang udah belum, kemarin kan belum ya. Nah kita yang OPD yang pendapatan terkait dengan koordinator pendapatan mengundang Pak, biasanya mengundang datang untuk ke Bapenda, atau koordinasi datang langsung ke OPD yang terkait pendapatan Pak. Jadi tidak hanya menerima, kenapa sih ini kok sedikit, misalnya ini kok BJB kan besar, dimodalinnya masa ininya evidennya sedikit, misalnya seperti itu Pak Setiawan, izin. Jadi iya. Betul. Itu laporannya macam mana yang terakhir? Ya, itu nanti ada foto si WP-nya, tapi harus dikomunikasikan sendiri. Kita foto sendiri. Ya, Bapak kan bisa mau dijual, kalau kendalanya, tapi dijual dan karena langsung di pembukaan, langsung misalnya kita lagi dijual, langsung Bapak di sini langsung dari Bapak. Jadi nanti pada saat kita berproduksi itu Bapak hanya 1,5 untuk pajak itu.
Ini bisa. Yang pembeli nanti Nanti keluar saya mau ya, bukti. Mau bayar? ketahuan mobilnya banyak. Iya kan, nggak tahu gitu kan. Dan juga kelas A. Nanti Apa ya?